Halo semuanya, selamat datang di Income Channel. Perkenalkan, nama saya Salsa Anissa. Di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang aperophobia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dulu ya channel Income, biar kalian makin banyak pengetahuan. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah rasa takut yang berlebihan akan suatu hal yang abstrak, yang mengacu pada jenis fobia yang tidak biasa. Untuk itu, kita perlu mengenal yang dinamakan fobia. Fobia merupakan kondisi keterbatasan karena dorongan kecemasan dan ketakutan akan sesuatu. Pada umumnya, keadaan normalitas dari total fobia memiliki unsur-unsur yang ditakuti dan memiliki sifat yang kurang abstrak, dan biasanya terdiri dari unsur-unsur yang nyata atau mudah dilihat. Contohnya, ketakutan terhadap laba-laba, darah, ketinggian, jenis hewan tertentu, dan lain-lain. Cara mengidentifikasi respon fobia. Respon fobia dimulai ketika seseorang terpapar pada objek atau situasi yang telah dikaitkan dengan bahaya. Bahkan, respon ini bisa memicu serangan panik. Karakteristik yang paling relevan dari respon fobia adalah sebagai berikut. Secara fisiologis, itu akan menyebabkan seseorang mengalami takikardia, berkeringat, memerah, pucat, sakit perut, mulut kering, kesulitan bernafas. Di tingkat motor, suara gemetar, wajah meringis, gerakan aneh, dan ekstremitas. Kekakuan, penghindaran langsung, atau perilaku terbang. Pada level kognitif, interpretasi negatif dari situasi, meragukan kemampuan diri sendiri untuk mengatasi situasi dan pergi tanpa terluka, atau takut mati. Nah, kali ini kita akan mengenal yang dinamakan aperophobia, atau rasa takut akan ketidakterbatasan yang sangat aneh dan hanya diketahui oleh sedikit orang. Aperophobia adalah jenis fobia dari rasa takut akan sesuatu yang sama sekali abstrak dan bukan makhluk hidup. Pemandangan atau objek tertentu itu tergantung pada kegiatan yang terkait dengan introspeksi dan imajinasi. Meskipun gejalanya tidak harus muncul hanya ketika merenung dalam diam, dalam mata tertutup, aperophobia adalah rasa takut yang sulit dijelaskan sekalipun telah ada definisinya. Menerangkannya secara detail adalah perkara yang rumit, terutama kepada mereka yang tidak mengalaminya. Coba bayangkan, apa jadinya bila Anda justru takut menjadi abadi? Takut hidup selama-lamanya, tapi juga takut mati. Rasa takut yang muncul tiba-tiba mampu membuat badan gemetar hingga seperti ingin teriak. Padahal, banyak orang justru menginginkan keabadian. Mereka ingin cinta mereka abadi, ingin kekayaan mereka abadi, ingin hidup mereka abadi, dan sebagainya. Namun, bagi pengidap aperophobia, ketika keabadian tampak jelas, terutama setelah kematian, hal itu justru amat menakutkan. Untuk beberapa orang membayangkan fobia tak terbatas, bahkan bisa rumit. Takut tak terbatas dapat muncul, baik siang maupun malam. Aperophobia sendiri disebabkan oleh ketakutan eksistensial tentang kehidupan abadi atau keabadian setelah kematian. Karena itu sering dikaitkan dengan thanatophobia atau takut mati. Perasaan mengenai ketidakterbatasan atau keabadian adalah hal yang dapat menyebabkan atau memicu aperophobia. Karakteristik utama dari aperophobia adalah berikut ini. Ketakutan irasional,
dan tidak proporsional untuk memahami konsep ketidakterbatasan dan kekekalan. Menyadari bahwa konsep ketaterhinggaan, alam semesta, dan keabadian berada di luar pemahaman dan dominasi mereka, ada gambaran kecemasan yang menghambat konsentrasi dan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan besar untuk menjaga semuanya terkendali dan dalam urutan yang sempurna. Ini muncul sebagai upaya untuk menghindari mengkonfrontasi konsep ketakterhinggaan. Keabadian dan luasnya alam semesta ini diakui sebagai ketakutan irasional tetapi tidak bisa dikendalikan. Ada kecenderungan penting untuk menjalani kehidupan yang bisa diprediksi. Mimpi buruk yang sering terjadi terkait jatuh pada tak terbatas biasanya terjadi. Penampilan pikiran intrusi yang berhubungan dengan ketakutan akan keterbatasan biasanya terjadi ketika seseorang berada dalam momen introspektif, relaksasi, atau imajinatif. Karena itu, situasi ini sering dihindari. Lalu, bagaimana cara mengetahui jika Anda menderita apeirophobia? Faktanya, faktor terpenting dalam masalah jenis ini bukanlah unsur yang ditakuti tetapi respon kecemasan yang dihasilkannya. Dengan cara ini, justru menentukan keberadaan apeirophobia, kita harus fokus pada rasa takut yang dialami orang tersebut ketika terpapar ide infinity. Jadi, untuk mengklaim bahwa seseorang menderita apeirophobia, ia harus mengalami jenis ketakutan sebagai berikut. Ketakutan akan ketidakterbatasan yang Anda rasakan tidak dapat dijelaskan atau beralasan. Ketakutan tidak sebanding dengan tuntutan situasi. Reaksi rasa takut mengarah pada penghindaran situasi yang ditakuti. Ketakutan tidak dapat dijelaskan atau dipikirkan oleh individu. Ketakutan akan ketidakterbatasan berada di luar kendali sukarela. Ketakutan dan kecemasan akan keabadian dan ketakutan yang dialami terus ada sepanjang waktu. Kemudian, diagnosis apeirophobia akan mengacu pada menghadirkan rasa takut yang kuat dan terus-menerus, yang berlebihan atau tidak rasional, dipicu oleh kehadiran atau antisipasi, objek atau situasi spesifik yang memicu gagasan atau pemikiran tak terhingga. Paparan terhadap stimulasi fobia hampir selalu memicu respon kecemasan segera, yang dapat berupa krisis tekanan situasional atau lebih atau kurang terkait dengan situasi tertentu. Orang yang menderita apeirophobia mengakui bahwa ketakutan yang dia alami mengenai gagasan ketidakterbatasan adalah berlebihan atau tidak rasional. Situasi fobia dihindari atau didukung dengan biaya kecemasan atau ketidaknyamanan yang intens. Perilaku menghindar, antisipasi cemas, atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh situasi yang ditakuti mengganggu tajam dengan rutinitas normal seseorang. Dengan pekerjaan atau akademik, atau hubungan sosial atau juga penyebab ketidaknyamanan yang signifikan secara klinis. Pada mereka yang di bawah 18 tahun, durasi gejala-gejala ini harus setidaknya 6 bulan. Kegelisahan, serangan panik, atau perilaku penghindaran fobia yang terkait dengan objek atau situasi tertentu tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik dengan adanya gangguan mental lainnya. Pengobatan fobia spesifik seperti yang ditandai oleh Society of Clinical Psychology atau APA didasarkan secara mendatar pada dua teknik intervensi. Yang pertama, berfokus pada mengekspos orang tersebut pada situasi yang telah menunjukkan efektivitas yang lebih besar dalam menghilangkan pikiran fobia, yaitu mengekspos orang tersebut ke elemen yang ditakuti mereka sehingga mereka terbiasa dengan stimulus fobia dan menghilangkan pikiran irasional mereka tentang ketakutan. Faktanya, pikiran irasional tentang perasaan bahaya atau ketakutan yang dihasilkan oleh elemen fobia dipertahankan karena ketakutannya sendiri membuat dia tidak mampu
mengekspos dirinya terhadap pasangan dan membuktikan bahwa pikiran ketakutannya tidak nyata. Dengan cara ini, ketika orang tersebut terpapar pada elemen yang ditakuti untuk waktu yang lama, dia melihat sedikit demi sedikit bahwa pikirannya tidak rasional dan mengurangi respon kecemasan mereka sampai fobia sepenuhnya padam. Namun, aperophobia menghadirkan penghalang dalam pengobatan paparannya, karena seseorang dengan jenis fobia ini tidak dapat terpapar dengan ketakutan mereka karena ini tidak dapat dibuat oleh unsur-unsur nyata, tetapi pemikiran tentang ide-ide tak terhingga. Dengan demikian, orang dengan aperophobia menghadirkan respon kecemasan fobia ketika mereka terpapar dengan pemikiran tentang alam semesta, ketidakterbatasan, atau perasaan jatuh ke dalam kekosongan yang tak berujung. Unsur-unsur ini tidak nyata sehingga kita tidak bisa mengekspos orang itu secara langsung pada stimulasi yang ditakuti mereka. Dengan cara ini, paparan dalam aperophobia harus dilakukan melalui realitas virtual di mana orang tersebut dapat terpapar pada situasi tak terbatas yang menghasilkan kecemasan. Kecemasan fobia melalui program komputer. Metodologi pengobatan lain terdiri dari pameran dalam imajinasi di mana orang tersebut terekspos pada pemikirannya yang ditakuti. Metodologi pengobatan lain terdiri dari pameran dalam imajinasi di mana orang tersebut terekspos pada pemikirannya yang ditakuti melalui situasi yang dibayangkan oleh terapis yang membimbingnya. Kedua, teknik paparan telah terbukti efektif dalam mengurangi pikiran fobia dan mengurangi kecemasan yang terjadi pada saat-saat itu. Akhirnya, bersamaan dengan perawatan paparan, dua perawatan lagi dapat dilakukan. Salah satunya, teknik relaksasi dengan efektif dalam mengurangi tingkat kecemasan orang tersebut sebelum terpapar unsur-unsur yang mereka takuti. Dengan cara ini, sebelum memulai terapi pada paparan, perawatan relaksasi dilakukan sehingga orang tersebut terkena ketakutan mereka dengan tingkat kecemasan rendah. Akhirnya, teknik kognitif dapat diterapkan untuk menyelesaikan memodifikasi pemikiran irasional yang belum hilang selama terapi pemaparan. Seperti semua gangguan fobia, aperophobia harus ditangani dan dirawat oleh spesialis, seperti psikolog atau psikiater. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk memutuskan perawatan yang ditunjukkan untuk setiap kasus. Aperophobia dapat menyebabkan ketidaknyamanan besar bagi penderita. Karena aperophobia adalah gangguan kecemasan, maka perlu pergi ke profesional kesehatan mental sesegera mungkin. Terapi kognitif perilaku atau mindfulness telah terbukti sangat efektif dalam mengatasi gangguan jenis ini. Meskipun penting untuk diingat bahwa gejala-gejala aperophobia hampir tidak pernah hilang sama sekali. Jika Pramudia berkata bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian, barangkali saya harus berhenti menulis. Sebab saya takut dengan keabadian, saya takut dengan sesuatu yang tidak pernah berakhir. Menurut Sungging Raga dalam bukunya yang menjelaskan mengenai aperophobia.